Akira dilarikan ke rumah sakit karena Akira dan Karina mengalami kecelakaan. Tentunya membuat Mirsa begitu syok. Bahkan saat ini yang membuat nyawanya Akira akan terancam. Akira akan sangat membutuhkan pendonor darah untuk Akira, karena ternyata Karina tidak bisa memberikan donor darah tersebut kepada Akira karena Akira memang bukanlah anak kandungnya. Sementara itu di sini Karina akan meminta tolong kepada Mirsa, sehingga membuat Pramana begitu syok bahwa ternyata Mirsa adalah anak kandungnya, bahkan Akira adalah cucu kandungnya. Karena ternyata di sini Mirsa pun akan mengetahui bahwa ternyata Akira adalah anak kandung dari Mirsa, sehingga membuat Ibu Desyana pun harus kembali jujur kepada Pramana mengenai identitas Mirsa saat ini, bahwa Mirsa adalah memang anak kandung dari Pramana. Karena ternyata hasil tes DNA tersebut ada di tangannya Radit, karena Radit sudah memberikan ancaman kepada Pramana, bahkan menanyakan hubungan Pramana dengan Mirsa, namun Pramana tidak memberitahukan kepada Radit, sehingga Radit juga mendengar bahwa ternyata Pramana akan melakukan tes DNA terhadap Mirsa, sehingga hasil tes DNA tersebut telah diambil Radit dan Nurma. Karena di sini Pramana tidak boleh mengetahui bahwa Mirsa adalah anak kandung dari Pramana. Jika itu semua terungkap, maka Radit dan Nurma akan disingkirkan dari rumah Pramana. Bahkan semua aset yang telah diberikannya pun akan ditarik kembali oleh Pramana. Sementara itu Mirsa pun begitu syok mengetahui bahwa ternyata Akira adalah putri kandungnya, bahkan mengetahui bahwa ternyata nyawanya Akira terancam saat ini. Sehingga Karina pun tidak lagi bisa berbohong, karena saat ini pun Mirsa memang curiga bahwa Akira adalah putri kandungnya. Saya sangat emosi dan sangat marah besar kepada Bian bahwa saat ini Reja telah mempertemukan Bian dengan Mirsa, membuat Mirsa pun begitu syok bahwa ternyata pelaku yang telah mengakibatkan Ibu Desyana adik kandungnya telah meninggal dunia ternyata ada di hadapannya saat ini. Mirsa pun tentunya sangat marah besar. Mirsa pun sangat marah kepada Bian karena akibat kelakuannya Reja harus menanggung perbuatan Bian, sehingga Reja pun kali ini sangat dibenci oleh Ibu Desyana, sehingga membuat Mirsa pun marah besar kepada Bian dan tidak akan membiarkan Bian membuat Reja dibenci oleh Ibu Desyana lagi. Mirsa pun sangat marah besar. Seandainya Reja berhasil menyelamatkan Nadia, tentunya tantenya sampai saat ini masih hidup dan tidak meninggal dunia. Namun karena Bian yang telah memukul Reja, sehingga Reja pun pingsan dan tidak jadi menyelamatkan Nadia dan tidak membawanya ke rumah sakit, sehingga Nadia tidak mendapatkan pertolongan terbaik. Bahkan di sini pun Mirsa bahkan tidak terima. Akibat perbuatan dari Bian, Reja pun dibenci oleh Ibu Desyana, mengakibatkan Ibu Desyana pun memarahi Mirsa untuk tidak bekerja di perusahaannya Reja lagi, bahkan dengan tegas meminta kepada Mirsa untuk segera resign. Namun Mirsa menolak karena Mirsa sangat yakin bahwa Reja adalah orang yang baik. Reja begitu banyak membantu Mirsa dalam kesulitan setelah Mirsa sampai di kota Jakarta. Kalau tidak karena bantuan Reja, Mirsa pun tidak bertahan di kota Jakarta. Bian pun meminta maaf kepada Mirsa dan mengakui semua kesalahannya kepada Mirsa. Namun ini semua sandiwara dari Bian. Di hadapan Mirsa kini pun Bian mengalah. Bian memilih untuk meminta maaf kepada Mirsa. Namun di depan Ibu Desyana telah terbukti bahwa Mirsa adalah anak kandung dari Pramana. Betapa kagetnya Radit di sini. Jika Pramana mengetahui bahwa ternyata Mirsa adalah anak kandung dari Pramana, maka Pramana akan menyuruh Radit untuk menceraikan kedua putrinya. Saat ini pun Pramana akan bertindak. Namun ternyata Pramana tidak mengetahui bahwa ternyata hasil tes DNA yang asli telah ada di tangan Radit saat ini. Sementara Radit begitu syok bahwa ternyata Radit menikahi kedua putrinya Pramana, yaitu Karina dan Mirsa. Dan tentunya membuat Pramana pun sangat marah besar dan murka kepada Radit karena Radit menghancurkan kedua putri dari Pramana. Bahkan di sini jika Pramana mengetahui bahwa ternyata Mirsa adalah anak kandungnya, maka Pramana akan mencampakkan Radit dan akan menarik semua aset yang telah diberikannya.
Sementara itu Ibu Desiana begitu syok yang ternyata Reja difitnah oleh Bian di hadapan Ibu Desiana dan kepada Mirsa. Bahkan di sini Bian mengatakan bahwa yang ternyata yang menyetir mobil tersebut adalah Reja. Bahkan yang telah menabrak Nadia sampai Nadia meninggal dunia adalah Reja. Bahkan Reja lah yang telah melarang Bian untuk membawa Nadia ke rumah sakit agar Nadia mendapatkan pertolongan pertama. Namun ternyata di sini Reja lah yang telah melarang Bian karena Reja takut dipenjara. Bahkan saat ini ternyata Bian telah dipaksa oleh Reja untuk mengaku kepada Mirsa dan Ibu Desiana bahwa Bian yang telah melakukannya, sehingga membuat Reja pun begitu murka dan sangat marah besar. Kali ini pun Reja tidak akan tinggal diam. Setelah Reja berhasil membujuk Bian dan memberikan sejumlah uang yang banyak untuk membuat Bian jujur kepada Ibu Desiana agar Ibu Desiana tidak salah paham lagi kepada Reja. Namun ternyata yang didapat Reja justru fitnaan dari Bian. Bian begitu licik dan jahat. Bian yang telah bekerja sama dengan Ranti justru telah menjerumuskan sehingga dibenci oleh Mirsa dan Ibu Desiana. Sisi Reja saat ini terancam karena Reja tidak bisa membuktikan kepada Ibu Desiana dan kepada Mirsa bahwa ternyata Reja bukanlah pelakunya. Justru saat ini Reja telah difitnah. Reja pun telah masuk ke dalam jebakan Ranti dan Bian sehingga membuat Ibu Desiana tidak terima. Ibu Desiana pun memaksa dan melarang Mirsa untuk resign dari perusahaannya Reja. Sementara Mirsa saat ini telah diangkat menjadi admin administrasi. Namun di sini Ibu Desiana tidak setuju. Ibu Desiana pun mengatakan bahwa ternyata dirinya telah mencari pekerjaan untuk Mirsa, sehingga Mirsa dipaksa agar resign dari perusahaannya Reja. Namun ternyata Reja tidak akan tinggal diam. Reja pun sangat murka dan marah besar kali ini kepada Bian. Bian sudah ditolong oleh Reja. Bian telah mendapatkan sejumlah uang dari Reja. Namun ternyata Bian mengatakan kepada Ibu Desiana bahwa ternyata Bian telah dipaksa oleh Reja untuk mengatakan kepada Ibu Desiana bahwa Bianlah yang telah menabrak adik kandungnya. Di sini Reja telah disuruh untuk menyuruh Bian agar membohongi Ibu Desiana dan telah memaksa Bian agar mengakui kesalahan yang tidak diperbuatnya. Membuat Reja pun begitu syok, tak menyangka bahwa ternyata Bian sejahat itu dan Bian begitu licik kepada Reja. Sementara itu Mirsa tentunya hanya terdiam karena Mirsa sangat percaya dan yakin bahwa Reja tidak bersalah. Namun di sini Ibu Desiana tidak mengetahui bahwa Bian sudah dipenjara karena kasus yang telah menabrak adik kandungnya. Namun di sini Ibu Desiana malah percaya dengan omongan Bian, bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Reja lagi. Bahkan Ibu Desiana dengan tegas meminta dan memaksa kepada Mirsa untuk segera angkat kaki dari perusahaannya Reja dan tidak perlu lagi bekerja di perusahaannya Reja. Mirsa pun hanya terdiam dan sangat berat hatinya untuk resign dari perusahaan Reja. Dia termakan omongan dari Bian. Reja mengira bahwa Bian serius dengan omongannya untuk membuktikan bahwa Reja tidak bersalah, sehingga Bian pun setuju. Reja pun kini dengan bahagianya memberitahukan kepada Mirsa bahwa Reja bisa membuktikan kepada Mirsa dan Ibu Desiana bahwa Reja bukanlah pelakunya yang telah mengakibatkan adik kandung dari Ibu Desiana meninggal dunia. Kini pun Reja dengan bangganya memberitahukan kepada Mirsa bahwa Reja sudah siap membawa bukti yang kuat, ingin memberitahukan kepada Ibu Desiana bahwa Bianlah pelakunya sesuai bukti yang tersurat yang ada di koran. Di koran tersebut bahwa ternyata Bian telah ditangkap polisi karena tuduhan yang telah mengakibatkan Nadia meninggal dunia. Namun ternyata di sini Reja tidak mengetahui bahwa ternyata dirinya telah dijebak. Sengaja di sini Bian mau setuju kepada Reja, ingin memberitahukan kepada Ibu Desiana. Karena di hadapan Reja, kini Bian seolah-olah ingin berubah. Namun ternyata di dalam hatinya Bian bahwa ternyata Bian ingin membalaskan dendamnya kepada Reja. Karena gara-gara Reja, Bian mendekam di penjara, sehingga membuat Bian tentunya tidak terima. Dengan penuh rasa bahagia, kini pun Mirsa setuju dengan omongan Reja akan mempertemukan Ibu Desiana dengan Bian. Namun ternyata semuanya akan sangat menegangkan, semuanya akan kacau, yang dimana ternyata di sini Reja akan difitnah oleh Bian.
justru tepat di hadapan Ibu Desiana. Kini Reja akan difitnah oleh Bian, akan tetapi Reja tidak menyadarinya. Sehingga dengan penuh rasa bahagianya, Reja pun memberitahukan kepada Mirsa bahwa saat ini Reja telah bisa mengajak Bian untuk bertemu dengan Ibu Desiana dan bertemu dengan Mirsa. Membuat Mirsa pun tentunya lega pada akhirnya Ibu Desiana memaafkan Reja.